Beliau nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, udah ngerti apa yang harus dilakukan. Inilah peringatan tegas Menpan RB Azwar Anas buat Pemda dan honorer. Jangan sampai honorer tidak masuk pendataan non-ASN tahun 2022. Sesaat selesai pelantikan, Menpan RB yang baru Abdullah Azwar Anas mengeluarkan statement terkait surat edaran yang menegaskan pendataan non-ASN, di mana Azwar Anas meminta instansi, pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak luput memasukkan data honorer di portal yang sudah disiapkan Badan Kepegawaian Negara. Jangan sampai honorer terutama K2 dan pegawai non-ASN lainnya tidak dimasukkan ke dalam laman pendataan strip.nonas.bkn.go.id. Sebab dampaknya instansi bersangkutan akan dinilai tidak punya tenaga non-ASN lagi. Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN sebelum batas waktu yang ditetapkan, tegas Menteri Anas di Jakarta kemarin. Untuk mengontrol hal itu, honorer atau tenaga non-ASN diminta membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka. Di sana akan terdeteksi apabila Pemda tidak mendata, maka honorer tidak akan dapat membuat akun. Untuk itu honorer harus cepat-cepat melapor ke instansi. Portal pendataan yang disediakan akan dipergunakan untuk mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Dengan registrasi dan login, mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Dan lebih dari hal itu, non-ASN akan mengetahui siapa saja Pemda yang tidak mendata non-ASN di instansinya. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharman menyampaikan sesuai surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli. Pendataan non-ASN akan ditunggu sampai 30 September ini. Kemudian, instansi wajib mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari kerja terhitung sejak 1 Oktober. Nah, di sana akan terlihat jika ada data bodong atau data siluman, dan diminta segera melaporkannya, hubungi Helpdesk BKN. Selain itu, bagi honorer yang ternyata salah menginput datanya, masih bisa memperbaiki datanya sampai 31 Oktober. Setelah itu, instansi melakukan finalisasi dengan menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM. Dan ini himbauan ini sudah kami sampaikan termasuk juga di awal-awal waktu kita melakukan launching terhadap aplikasi pendataan non-ASN ini. Perlu kehati-hatian terkait dengan pendataan ini, jangan sampai kemudian karena uang 100-200 ribu misalnya, kemudian dimasukkan saja, tapi kemudian tentu PPK tidak siap untuk tidak bisa melakukan verifikasi data keseluruhan, maka proses verifikasi data keseluruhan tadilah yang kami harapkan melalui mekanisme uji publik terhadap data yang sudah disampaikan. Jadi mekanisme uji publik itu ada dua maksud. Yang pertama adalah munculnya data-data yang sebetulnya yang bersangkutan tidak berhak, tapi kemudian tetap dimasukkan, dan akhirnya masyarakat kemudian bisa mengontrol itu. Yang kedua adalah sebetulnya yang bersangkutan berhak untuk didata, tetapi kemudian tidak didata. Karena yang bersangkutan misalnya tidak memberikan semacam uang lelah lah dalam tanda kutip kepada operator misalnya. Nah, akhirnya yang bersangkutan ini kemudian tidak masuk. Nah, dia bisa kemudian melakukan protes di dalam mekanisme 1 bulan dari 31 September sampai 31 Oktober tadi. Jadi ada mekanisme uji publik yang diterapkan supaya data-data yang disampaikan itu betul-betul data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira Pak Karo. Yang ketiga, semua instansi tentu akan diminta, karena suratnya Pak Menteri Pan RB ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan di instansi daerah. Jadi artinya mereka pasti menerima suratnya Pak Menteri itu, jadi semua instansi pasti akan melakukan pendataan. Bagaimana kalau instansinya kemudian tidak melakukan pendataan? Ya tentu mereka akan rugi sendiri. Pegawai-pegawai yang di situ tentu tidak akan terpetakan dengan baik. Nah, silakan, karena nanti akan ada mekanisme untuk mengumumkan kepada publik. Kami tentu di BKN nanti juga akan mengumumkan juga mana saja instansi-instansi melalui sistem pendataan ini, mana saja instansi-instansi yang sudah melakukan pendataan dan mana instansi-instansi yang belum melakukan pendataan. Tentu akan ada warning-warning yang nanti disampaikan juga melalui sistem.
yang